Halo guys, ketemu lagi bersama saya Arai dalam BOS, Belajar Online Sejarah. Karena sejarah itu menyenangkan. Nah, lewat channel YouTube ini, kalian akan mendapatkan banyak informasi tentang sejarah, dan tentunya kalian juga banyak belajar sejarah di sini. Jadi, kalau kalian suka dengan channel YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe dan like setiap videonya. Apa yang akan kita pelajari pada hari ini, dan informasi apa yang akan kalian dapat hari ini? Tonton terus video berikut ini sampai habis. Halo Sobat Bos, kita bertemu lagi dalam belajar online sejarah. Nah, di video kali ini, saya akan menjelaskan sekaligus menjawab pertanyaan dari sepupu saya. Jadi begini ceritanya. Suatu ketika, sepupu saya, dia bertanya kepada saya, "Mas Arai, dulu kan waktu saya SMA, atau pas saya sekolah, dia pernah mendapatkan pernyataan dari gurunya bahwa Indonesia itu dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Dan kemarin dia nanya ke saya, pernyataan itu betul atau enggak sih?" Nah, sekarang saya akan jawab lewat video ini. Mungkin bagi kalian yang masih penasaran, apakah Indonesia benar dijajah oleh Belanda selama 350 tahun? Siapkan kalkulator kalian, mari kita berhitung. Kurang lebih seperti ini hitungannya. Ungkapan bahwa Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun itu adalah ungkapan dari seorang nasionalis, yaitu Muhammad Yamin. Tidak salah Muhammad Yamin mengatakan seperti itu. Karena apa? Motivasi dari beliau mengatakan seperti itu untuk membangkitkan rasa nasionalisme bangsa Indonesia yang pada saat itu posisinya sedang dijajah oleh bangsa lain. Namun, apakah betul Indonesia dijajah selama 350 tahun? Jadi seperti ini. 350 tahun dikurangi dari 1945, maka akan ketemu angka 1595. Jadi dari 1945 dikurangi 350 tahun, maka akan ketemu 1595. Dan perlu kalian ketahui, 1595 adalah tahun di mana Cornelis de Houtman itu mulai berlayar ke Nusantara. Jadi pada tahun 1595, Cornelis de Houtman dengan 4 kapalnya itu mulai berlayar ke Nusantara. Beliau berangkat jam 10 pagi dari pelabuhan Texel di Amsterdam dan baru sampai di Indonesia 1 tahun kemudian, tepatnya 1596, yaitu di pelabuhan Banten. Dan pada tahun 1596, Belanda belum menjajah Indonesia. Belanda masih berdagang ketika itu dengan kerajaan Banten. Kemudian berdirilah VOC 1602 atau 1602. 1602 VOC berdiri dan kemudian mulai menjajah Indonesia. Disinilah untuk pertama kalinya bangsa Indonesia merasakan penjajahan bangsa asing. VOC menjajah Indonesia sampai bubarnya VOC. Di mana VOC bubar 31 Desember 1799. Jadi VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember
1799. Dari 1799 dikurangi 1602, maka akan ketemu tahun 197. Jadi Indonesia selama 197 tahun itu berada di bawah kekuasaan VOC. Dan perlu Anda ketahui, atau perlu kalian ketahui semua, VOC adalah sebuah perusahaan dagang, bukan negara. Sekali lagi, VOC hanyalah sebuah perusahaan dagang, bukan negara. Jadi selama 197 tahun, Indonesia berada di bawah kekuasaan sebuah perusahaan dagang. Atau zaman sekarang istilahnya PT, Perseroan Terbatas. Setelah VOC bubar, maka seluruh wilayah milik VOC jatuh ke tangan pemerintah Belanda, termasuk Indonesia. Maka dimulailah masa kolonialisme Hindia Belanda yang pertama. Masa kolonialisme Hindia Belanda yang pertama ini, atau ketika Indonesia benar-benar di bawah kerajaan Belanda, tidak berlangsung cukup lama. Kurang lebih hanya 8 tahun. Dari tahun 1800 sampai 1808. Mengapa? Ya, umur Belanda ketika menjajah Indonesia tidaklah lama karena tidak terlepas dari kondisi di Eropa. Di mana di Eropa ketika itu terjadi perang Napoleon. Nah, kita kembali lagi ke Indonesia. 1808 sampai 1811 Indonesia di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels. Sekali lagi, 1808 sampai 1811 Indonesia di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels. Ya, Dendels ini terkenal karena membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan. Perlu kalian ketahui, meskipun Indonesia di bawah pemerintahan Dendels yang notabene adalah orang Belanda, namun selama 3 tahun itu Indonesia tidak dijajah oleh Belanda. Lalu siapa? Ya, 1808 sampai 1811 Indonesia dijajah oleh Perancis. Mengapa? Ketika Herman Willem Dendels berkuasa di Indonesia, dia berkuasa bukan atas nama kerajaan Belanda, melainkan berkuasa atas nama kerajaan Perancis. Kok bisa? Yap, karena Belanda sendiri, negeri Belanda yang ada di Belanda sana, ketika itu dikuasai oleh Perancis. Yang berkuasa di Belanda ketika itu bukan Raja Belanda, karena Raja Belanda ketika itu sudah melarikan diri ke Inggris. Lalu siapa yang berkuasa di Belanda? Yang berkuasa di Belanda adalah Louis Napoleon. Ya, Louis Napoleon merupakan keponakan dari Napoleon Bonaparte. Jadi ketika itu Louis Napoleon itu mengutus Dendels untuk berkuasa di Indonesia, sekaligus membendung dan mencegah supaya Indonesia tidak jatuh ke tangan Inggris. Jadi bisa dibayangkan ketika Indonesia di bawah Perancis kurang lebih selama 3 tahun ya. Nah, 1811 Napoleon mulai terdesak di Eropa. Nah, 1811 Indonesia memasuki masa penjajahan baru lagi. Ya, 1811 sampai 1816, kurang lebih selama 5 tahun, Indonesia berada di bawah kekuasaan Inggris. Jadi perlu kalian ketahui, selama 5 tahun, Indonesia pernah berada di bawah kekuasaan Inggris. 1811 sampai 1816. Nah, siapa yang berkuasa ketika itu? Ya, semua pasti tahu. Jenderal Thomas Stamford
Raffles, pendiri Singapura. Lalu setelah 1816, Inggris pergi meninggalkan Indonesia, kemudian Indonesia kembali dikuasai oleh Belanda. Dan ini disebut sebagai masa kolonial Hindia Belanda yang kedua. Mengapa Indonesia bisa dikembalikan lagi kepada Belanda? Setelah Napoleon kalah dalam perang Napoleon, jadi setelah di Eropa sana Napoleon kalah, terjadi sebuah kongres, yaitu Kongres Wina, di mana dalam kongres ini menyatakan bahwa seluruh daerah jajahan Perancis akan dikembalikan lagi kepada pemiliknya, dan Indonesia ketika itu menjadi milik Belanda, dikembalikan lagi kepada Belanda. Masa Hindia Belanda yang kedua berlangsung cukup lama, 1816 sampai 1942, tepatnya 8 Maret 1942, 126 tahun. Kenapa 8 Maret 1942 Belanda menyerah atas Jepang? Ya, Indonesia masuk ke babak baru lagi nih, yaitu imperialisme Jepang, di mana Indonesia berada di bawah jajahan sesama bangsa Asia, yaitu Jepang. Dan Jepang angkat kaki dari Indonesia setelah Nagasaki dan Hiroshima dijatuhkan bom atom oleh Amerika Serikat ketika itu, tepatnya tahun 1945. Jadi hanya 3 tahun Jepang menjajah Indonesia, dan 1945 Indonesia menyatakan kemerdekaan. Nah, tentu kalian sudah bisa berhitung berapa lama bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda. Yap, periode pertama kurang lebih 8 tahun, periode kedua kurang lebih 126 tahun. Jadi Indonesia dijajah oleh Belanda kurang lebih 134 tahun. Nah, mungkin ini sudah bisa menjawab rasa penasaran kalian seberapa lama Indonesia dijajah oleh Belanda. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dan sampai bertemu di video-video selanjutnya dalam channel Bos Belajar Online Sejarah. Sampai jumpa.